kekuasaan itu secara mudah maka lalu kurang bertanggung jawab. Mereka memegang pemerintahan itu tidak ditujukan untuk kepentingan umum, melainkan hanya untuk memenuhi kepentingan mereka sendiri. Sedangkan kepentingan umum diabaikan. Maka apabila pemerintahan aristokrasi itu tidak lagi dijalankan untuk kepentingan umum dan tidak lagi berpedoman pada keadilan, karena keburukan telah melanda mereka dan merubah keadaan, terjadilah perubahan dari aristokrasi menjadi timokrasi. Di dalam timokrasi ini, segala tindakan daripada penguasa hanya dilaksanakan dan ditujukan untuk kepentingan si penguasa itu sendiri. Kekayaan dan pendapatan negara digunakan untuk kepentingan mereka sendiri, menjadi milik sendiri. Oleh karena itu kemudian kekuasaan negara jatuh dan dipegang oleh kaum hartawan, dan ini menimbulkan milik pribadi atau milik partikelir, sehingga di dalam masyarakat yang mendapat penghormatan hanya mereka yang kaya-kaya saja. Akhirnya malahan diadakan undang-undang yang menentukan bahwa yang dapat atau berhak memegang pemerintahan itu hanyalah orang-orang yang kaya saja. Sifat jiwa orang-orang yang memegang pemerintahan ini mempengaruhi sifat pemerintahannya, dan dengan berubahnya sifat pemerintahannya itu mengakibatkan berubahnya bentuk negara dari timokrasi menjadi oligarki. Dalam pemerintahan oligarki ini, maka orang-orang yang memegang pemerintahan yaitu orang-orang yang kaya-kaya tadi mempunyai hasrat atau kecenderungan ingin lebih kaya lagi. Keadaan ini menimbulkan kemelaratan umum. Oleh karena itu lalu sebagian besar daripada anggota masyarakat terdiri daripada orang-orang miskin, sedangkan tekanan dari pihak penguasa semakin bertambah berat. Maka setelah rakyat yang sebagian besar terdiri daripada orang-orang miskin itu menyadari keadaannya, bersatulah mereka memberontak melawan para hartawan yang memegang pemerintahan. Setelah pemerintahan negara pindah ke tangan rakyat, maka tentunya yang diperhatikan adalah kepentingan-kepentingan rakyat, kepentingan umum negara di mana pemerintahannya itu memegang oleh rakyat, dan kepentingan umumlah yang diutamakan, dinamakan demokrasi. Dalam pemerintahan demokrasi ini, prinsip yang diutamakan adalah kemerdekaan dan kebebasan. Tetapi akhirnya karena kemerdekaan dan kebebasan ini sangatlah didewa-dewakan, timbullah penyalahgunaan, timbullah kemerdekaan dan kebebasan yang tidak terbatas. Orang ingin mereka semerdeka-merdekanya, ingin sebebas-bebasnya. Keadaan demikian ini disebut anarki, yaitu keadaan di mana setiap orang dapat berbuat sesuka hatinya. Orang tidak lagi mau diatur, tidak lagi mau diperintah, karena orang ingin mengatur dan memerintah dirinya sendiri. Maka keadaan lalu menjadi kacau balau. Dalam keadaan demikian ini dikehendaki timbulnya pemimpin yang keras, yang kuat, yang dapat mengatasi kekacauan itu. Maka lalu dicari seseorang yang dianggap mempunyai bakat pimpinan untuk diserahi memegang pemerintahan. Jadi sekarang pemerintahan hanya dipegang oleh satu orang saja. Dalam keadaan demikian, hasrat daripada penguasa adalah menjaga supaya tidak ada persaingan terhadap dirinya, dan untuk ini penguasa tidak segan-segan mengasingkan atau menyingkirkan semua musuh-musuhnya atau saingannya. Tindakan demikian adalah jauh daripada keadilan. Negara yang berpemerintahan demikian disebut tirani. Pemerintahan yang demikian adalah pemerintahan yang sangat jauh dari cita-cita keadilan, sebab seorang tiran itu berusaha menekan rakyatnya. Dengan ajaran di atas, Plato membuktikan melalui jalan dialektika bahwa aristokrasilah yang merupakan pemerintahan yang terbaik, karena hanya keadilanlah yaitu suatu susunan pemerintahan dari dan dijalankan oleh orang-orang yang berbakat dan bijaksana, yang dapat membawa kebahagiaan. Mereka inilah yang dapat mencapai tujuan negara, yaitu mencapai ide yang sesungguhnya. Disinilah Plato memasukkan pengaruh ajaran filsafatnya. Sedangkan yang terjelek adalah tirani. Hal ini kecuali apa yang telah diuraikan di atas. Oleh Plato dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut. Kehidupan jiwa seorang tiran sebagai makhluk yang paling tak berbahagia. Maka tampaklah seorang penjahat sejati yang hendak memuaskan segala keinginannya. Meskipun seorang tiran berada di puncak kekuasaannya, ia menjadi mangsa dari semua nafsunya. Karena itu, sesungguhnya ia lebih sengsara daripada rakyatnya sendiri yang diperintahnya.
Ia menyerupai negara yang diperintahnya itu. Tiada keadaan dapat dipikirkan yang lebih menyedihkan daripada keadaan seorang tiran, sebab ia senantiasa berhadapan dengan keinginan-keinginannya yang makin lama makin bertambah besar. Oleh karena itu, ia menciptakan keadaan yang sebaliknya daripada apa yang diinginkannya. Karena itu tingkah lakunya itu ia tidak dapat mempercayai orang-orang lain lagi, bahkan terhadap dirinya sendiri. Ia hidup dalam keadaan tak berdaya, selalu digoda oleh ketakutan. Dapatkah ia mempercayai orang-orang yang menjaganya? Sebab barang siapa yang tidak menyegani orang lain, takut tidak akan disegani oleh orang lain pula, dan takut akan dihancurkan oleh dalil-dalilnya sendiri. Sewaktu ia makan dan minum, ia takut akan diracuni orang. Sewaktu ia beristirahat dan tidur, ia takut akan disergap dan dibunuh oleh orang lain. Ia tidak dapat bergerak dengan leluasa. Bukanlah orang yang demikian itu menjadi contoh yang terbaik betapa orang yang mengejar kejahatan itu tidak berbahagia, melainkan menjadi orang yang sangat merana hatinya. Demikianlah Plato menggambarkan seorang tiran yang tidak satupun dari perasaan hatinya itu disembuhkan. Dan ini kiranya dimaksudkan untuk menjelaskan jalan dialektikanya yang menunjukkan bahwa tiranilah yang merupakan negara terjelek, sedangkan yang terbaik adalah aristokrasi. Plato juga mengadakan penggolongan orang-orang yang ada di dalam negara itu atas 3 golongan. Ini berhubungan dengan pendapatnya mengenai asal mula negara, yaitu bahwa negara terjadi karena adanya kebutuhan dan keinginan manusia yang beraneka macam, yang tidak mungkin dipenuhi tanpa orang itu mengadakan kerjasama. Dari sini lalu ditarik persamaannya antara sifat-sifat negara dengan sifat-sifat manusia yang menghasilkan 3 macam sifat, yaitu 1. Sifat kepandaian atau pikiran, 2. Sifat keberanian, dan 3. Sifat akan adanya kebutuhan yang beraneka macam. 3 sifat inilah yang menghasilkan atau mengakibatkan timbulnya 3 golongan orang-orang di dalam negara khayalan Plato, yaitu 1. Golongan penguasa. Ini adalah golongan yang memerintah, yang mana golongan ini hendaknya terdiri dari orang-orang yang pandai, ahli pikir, dan ahli filsafat. 2. Golongan tentara. Ini adalah golongan yang menjaga keselamatan negara yang harus mendapatkan didikan khusus untuk menjalankan tugas itu, dan untuk ini pertama-tama dibutuhkan adanya siasat keberanian. 3. Golongan pengusaha atau pekerja. Ini adalah golongan yang bertugas memenuhi kebutuhan-kebutuhan benda atau material daripada orang-orang yang hidup di dalam negara. Dalam uraian di atas telah diketahui bahwa Plato adalah seorang idealis, maka aliran filsafatnya dinamakan idealisme. Pula telah diketahui ajaran Plato tentang bentuk-bentuk negara yang disebut ada 5 macam bentuk negara. Dari ajaran Plato tersebut yang merupakan keanehan ialah bahwa ajaran Plato itu dapat dengan mudah kalau dipraktekkan dalam negara yang oleh Plato dianggap yang paling buruk, yaitu dalam bentuk tirani. Tetapi di dalam ajaran-ajarannya lebih lanjut, Plato agaknya mengadakan perubahan pikiran, karena ia tidak saja hanya memperhatikan tentang apa yang dicita-cita, tetapi di samping itu ia juga mengutamakan dunia panca indera atau kenyataan, dan mulai mempersoalkan keadaan yang senyatanya menurut syarat-syarat tertentu. Di dalam bukunya yang bernama Politikos atau Ahli Negara, Plato menyelidiki soal-soal pemerintahan. Di sini ia membedakan seorang penguasa dicita-citakan dari seorang ahli negara. Seorang ahli negara yang baik, yang sejati, harus berpendirian sesuai dengan politika dan harus selalu berusaha ke arah kebajikan. Seandainya ia mengetahui segala sesuatu, maka undang-undang, negara, serta adat kebiasaan itu sudah tidak diperlukan lagi. Seperti halnya dalam negara yang sejati, tetapi oleh karena ia tidak demikian halnya, maka undang-undang negara dan adat kebiasaan itu sangat penting peranannya. Karena ini dianggap sebagai suatu pernyataan dari kehendaknya dan dari pengalaman-pengalaman yang bersifat praktis. Pendapat Plato yang demikian ini kemudian menimbulkan pembagian baru daripada bentuk-bentuk pemerintahan. Dan dalam pembagian ini ia menggunakan kriteria ukuran atau dasar 2 hal. 1. Jumlah orang yang memegang pemerintahan. 2. Relasi atau hubungan antara penguasa dengan perundang-undangan. Dalam arti, di dalam negara itu ada undang-undang ataukah tidak? Kalau dalam negara itu ada undang-undang untuk memerintah pemerintahan, maka monarki adalah merupakan bentuk yang paling baik. Di sini pemerintahan itu hanya dipegang oleh 1 orang saja, tetapi diatur dengan undang-undang, kemudian bentuk aristokrasi, dan akhirnya bentuk demokrasi. Sedangkan kalau dalam negara itu tidak ada undang-undangnya, maka bentuk yang paling baik adalah demokrasi.
Sesudah oligarki dan akhirnya tirani, yang terakhir ini adalah merupakan bentuk yang terburuk karena tirani merupakan pemerintahan sewenang-wenang yang mumi. Sedangkan demokrasi yang terikat oleh perundang-undangan itu menurut Plato adalah lemah dan tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena tidak mempunyai kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang. Dalam bukunya Nomoi atau Undang-Undang kelihatan dengan jelas bahwa ajaran Plato tentang negara dan hukum berbelok arah dari dunia cita-cita kepada dunia kenyataan, dari idealisme kepada realisme. Meskipun realismenya itu tidak mampu mendesak seluruhnya kepada idealismenya, dalam waktu hidupnya, ajaran-ajaran Plato itu hanya dianggap sebagai permainan pikiran saja dari kaum penganggur. Tetapi dalam zaman-zaman kemudian, terlebih setelah Plato meninggal dunia, ajaran-ajarannya itu mempunyai nilai dan arti yang maha besar. Seperti nanti pada abad-abad pertengahan, ajaran-ajarannya itu dapat mengangkat manusia ke tingkat penghidupan yang lebih tinggi. Selain itu, memang banyak persamaannya antara negara yang dicita-citakan Plato dengan negara dari Gereja Katolik dalam abad-abad pertengahan. Aristoteles adalah murid terbesar daripada Plato. Ia hidup antara tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Ia adalah putra dari Nikomachus, seorang tabib pribadi pada istana raja di Makedonia. Pada waktu itu, ia berusia 17 tahun. Ia pergi ke Athena dan menjadi murid Plato. Pernah ia pada tahun 342 SM diberi tugas yang maha berat, tetapi mulia oleh Raja Filipus untuk mendidik putranya Iskandar Zulkarnain atau Alexander yang Agung, yang di kemudian hari beliau ini menciptakan imperium atau kerajaan dunia. Meskipun Aristoteles adalah murid yang terbesar daripada Plato, namun di dalam banyak hal terdapat perbedaan-perbedaan yang sangat besar. Perbedaan-perbedaan ini timbul karena pengaruh keadaan pada waktu hidupnya, terutama pada waktu kedua sarjana itu menulis ajaran-ajarannya. Perbedaan ini antara lain Plato di dalam ajaran-ajarannya masih mencampur adukkan semua objek penyelidikannya, sedangkan kalau Aristoteles telah memisah-misahkannya, yaitu tentang keadilan ditulis dalam bukunya yang diberi nama Etika, dan tentang negara dalam bukunya yang bernama Politika. Sebetulnya isi daripada kedua bukunya itu adalah berlainan, tetapi oleh Aristoteles dianggap atau dimaksudkan sebagai suatu rangkaian, yaitu Etika merupakan pengantar daripada Politika, sebab kesusilaan itu juga mengutamakan manusia sebagai warga dari suatu negara dan bukan sebagai manusia yang mandiri. Selanjutnya, kalau Plato adalah pecinta idealisme, yaitu yang memandang bahwa benda-benda yang ada di luar diri manusia yang dapat dilihat atau ditangkap dengan panca indera itu adalah sebagai bayangan saja daripada benda-benda dalam bentuknya yang murni yang berada di dunia lain, yaitu dunia cita-cita atau dunia ide. Sedangkan kalau Aristoteles adalah seorang pencipta daripada ajaran realisme. Aristoteles memang melanjutkan cara berpikir Plato, yaitu dari idealisme ke realisme. Tetapi karena Aristoteles kemungkinan ingin menyelidiki sifat-sifat umum daripada segala-galanya yang ada di dunia ini, maka timbullah ajaran ilmu pengetahuan baru, yaitu Prima Philosophia, suatu ajaran filsafat yang pertama yang mencari hakikat yang dalam daripada apa yang ada. Jadi, mencari makna keadaan. Oleh karena itu, filsafatnya adalah merupakan suatu ajaran tentang kenyataan atau ontologi, suatu cara berpikir yang realistis. Jadi, menurut Aristoteles, hakikat daripada sesuatu benda itu berada pada bendanya itu sendiri. Hakikat atau bentuk daripada sesuatu benda itu berada pada zat, sehingga orang harus mencari kesatuan objektif yang dalam bentuk yang banyak itu. Benda itu adalah semata-mata suatu substansi, jenisnya adalah merupakan suatu hal yang berada di tempat kedua. Walaupun demikian, barang yang umum itu tidak berdiri sendiri, tetapi ia berada pada benda yang khusus itu, yang menurut umum itu adalah menurut nilai dan tingkatannya yang pertama, dan benda yang sebenarnya untuk diketahui. Dengan perbedaan ajaran filsafatnya yang demikian itu, maka berakibat perbedaan yang tegas antara ajaran Plato dan ajaran Aristoteles.
tentang negara dan hukum. Aristoteles tidak membedakan antara dunia cita-cita dengan dunia gejala-gejala, tetapi pikirannya ditujukan langsung kepada kenyataan sebenarnya daripada dunia panca indera. Dengan demikian kiranya akan dapat tercapai hal-hal yang bersifat umum daripada barang-barang yang khusus yang tak terhitung banyaknya itu. Seperti juga Plato, Aristoteles pun beranggapan bahwa negara itu dimaksudkan untuk kepentingan warga negaranya, supaya mereka itu dapat hidup baik dan bahagia. Jadi menurut Aristoteles, negara itu merupakan suatu kesatuan yang tujuannya untuk mencapai kebaikan yang tertinggi, yaitu kesempurnaan diri manusia sebagai anggota daripada negara. Dengan demikian, Aristoteles telah menjadi seorang realistis, sedangkan kalau Plato adalah seorang idealistis. Hal yang demikian ini akan dapat kita pahami bila kita melihat dan memperhatikan keadaan, yaitu bahwa Plato menciptakan filsafatnya itu dalam keadaan alam demokrasi, di mana orang selalu mencari jalan untuk mencapai keadilan. Sedangkan kalau Aristoteles menciptakan filsafat itu dalam keadaan alam kerajaan dunia, di mana rakyat yang dulunya mereka itu dikuasai oleh seorang penguasa asing yang memerintah dengan kekuasaan tak terbatas. Jadi dengan demikian, seandainya unsur etis yang harus merupakan dasar untuk pikiran yang universalistis tentang negara dan hukum itu dijadikan bagian daripada ilmu negara, maka hal itu harus pula dijadikan ukuran bagi perbuatan-perbuatan, juga bagi pemerintah atau penguasa. Hal ini kiranya akan tidak mungkin karena akan dilarang oleh penguasa dari kerajaan yang absolut itu. Lebih-lebih jika kekuasaan pemerintahan yang ada itu merupakan kekuasaan asing. Maka dari situ sistematik buku Aristoteles adalah sangat berlainan dengan sistematis buku Plato. Dalam bukunya Politika, Aristoteles mengatakan bahwa negara itu merupakan suatu persekutuan yang mempunyai tujuan tertentu, cara berpikir yang bersifat analitis. Dalam bukunya Etika dilanjutkan dalam bukunya Politika untuk dapat menerangkan asal mula dan perkembangan negara. Menurut Aristoteles, negara terjadi karena penggabungan keluarga-keluarga menjadi suatu kelompok yang lebih besar. Kelompok itu bergabung lagi hingga menjadi desa, dan desa ini bergabung lagi. Demikian seterusnya hingga timbul negara yang sifatnya masih merupakan suatu kota atau polis. Desa yang sesuai dengan kodratnya adalah desa yang bersifat genealogis, yaitu desa yang berdasarkan keturunan. Dengan demikian, menurut Aristoteles, adanya negara itu sudah menurut atau berdasarkan kodrat manusia sebagai anggota keluarga. Menurut kodratnya tidak dapat dipisahkan dari negara. Sebab manusia itu adalah suatu makhluk sosial atau zoon politikon, maka dari itu tidak dapat dipisahkan dari masyarakat atau negara. Pada dasarnya manusia itu sendiri merupakan binatang atau dewa. Ia menjadi baik karena pergaulannya di dalam masyarakat atau di dalam negara. Sebab dasar negara adalah keadilan, kemudian daripadanya timbul kebutuhan yang bersifat kebendaan untuk dapat mencapai kebahagiaan. Bahwasanya Aristoteles memandang kesusilaan itu sebagai bagian dari kehidupan negara adalah karena ia beranggapan bahwa negara itu hanya dapat mencapai kebahagiaan yang sempurna di dalam dan karena persekutuan negara. Yang dimaksudkan di sini adalah kebahagiaan keduniawian saja, kebahagiaan akhirat tidak disinggung-singgung. Sedangkan kebahagiaan seseorang sangat tergantung pada kebahagiaan negara. Jadi manusia hanyalah dapat berbahagia apabila ia berada di dalam negara dan hidup bernegara. Karena manusia itu selalu membutuhkan bantuan manusia lain untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian, maka dalam perimbangan antara manusia dengan negara, negaralah yang primer, negaralah yang diutamakan. Sebab kalau kepentingan negara terpelihara dan terpenuhi dengan baik, dengan sendirinya kepentingan manusia sebagai warga negara akan demikian pula keadaannya. Paham yang mengutamakan kepentingan negara atau masyarakat itu disebut kolektivisme. Jadi, pendapat Aristoteles mengenai susunan dan hakikat negara atau masyarakat adalah bahwa negara itu merupakan suatu kesatuan, suatu organisme, yaitu satu keutuhan yang mempunyai dasar-dasar hidup sendiri. Dengan demikian, negara itu selalu mengalami timbul, berkembang, pasang, surut, dan kadang-kadang mati. Dus sama halnya dengan keadaan manusia, binatang, atau tumbuh-tumbuhan.
Manusia atau individu hanyalah merupakan bagian saja daripada organisme tadi, dan yang tidak mempunyai dasar hidup sendiri serta tak dapat terlepas dari kesatuannya tadi, yaitu negara. Oleh karena yang merupakan keutuhan itu adalah negara, sedang manusia itu hanya merupakan bagian saja daripadanya yang tak dapat dilepaskan, maka yang mempunyai kedudukan utama adalah negara. Negara menguasai seluruh segi-segi kehidupan, segala hal diatur oleh negara. Dengan demikian, kekuasaan negara adalah absolut, dan nasib warga negara itu tergantung daripada nasib negaranya. Bila negaranya makmur, maka warga negaranya juga akan makmur. Itu saja hasil dari penyampaian saya dari buku Ilmu Negara karya Suhino. Terima kasih, mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.